Ya, apa kabar semua teman-teman? Ini adalah video presentasi saya di sebuah acara bernama Obras, yaitu acara obrolan PPA Wolonggong yang diselenggarakan setiap bulan atau setiap ada event atau isu tertentu. Ini adalah sebuah presentasi khusus karena saya akan rekam ini, karena saya berharap apa yang saya bicarakan nanti di acara Obras bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, terutama juga karena kali ini ada edisi spesial, yaitu kita akan melakukan teleconference dengan Fakultas Ilmu Keperawatan di Universitas Sumatera Utara. Jadi saya berterima kasih kepada Mbak Devi, alumni Wolonggong yang sekarang mengajar di sana. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Dekan atas kesediaan Bapak dan staf untuk berinteraksi dengan kami, Pak. Saya berharap, atau kami semua berharap, apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Dan kepada teman-teman pemirsa dimanapun berada, saya juga berharap presentasi saya nanti bisa memberikan manfaat tentang bagaimana melakukan presentasi yang efektif. Saya ingin mengutip atau memberikan satu cerita. Shakespeare pernah bilang, apalah artinya sebuah nama, katanya. Jadi kalau sesuatu itu memang mawar, kita sebut dengan apa saja, dengan nama apa saja, tetaplah sama wanginya, katanya. Tapi bagi saya nama itu penting, dan itu bisa kadang-kadang menimbulkan masalah. Saya bikin satu ilustrasi. Ini adalah simple past tense, ya. Betul ya? Mungkin ada teman-teman yang guru bahasa Inggris di sini. Sorry, simple present tense saya maksud. Dia bisa menjadi present continuous tense seperti itu, I am making a plan, atau simple past tense, I made a plan. Dan ternyata beberapa tahun terakhir saya baru sadari nama saya itu termasuk simple past tense. Jadi memang agak runyam itu kalau kita punya nama berupa kalimat lengkap seperti itu, ya. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objeknya gitu. Dan kalau saya presentasi di forum internasional, biasanya moderator akan mengatakan, Ladies and gentlemen, please welcome I Made Andi Arsana. Dan tentu saja Bapak Ibu saya akan marah kalaupun mereka mengerti bahasa Inggris gitu, ya. Untung mereka tidak mengerti bahasa Inggris. Saya punya cerita, teman saya dulu di Sydney punya anak. Kemudian anaknya ini laki-laki, nomor 2, orang Bali, sehingga harus ada imade di sana, dan dia ingin ada kata Sydney. Nah, saya diminta untuk memberikan masukan kata-kata apa yang tepat di antara imade dan Sydney itu. Saya punya ide yang brilian, saya kasih saran ini. Ya, tentu saja ditolak gitu, ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan satu kebijakannya dari Malcolm Forbes. Dia bilang, Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. Jadi intinya, katanya, pendidikan itu bertujuan untuk mengganti kepala yang tadinya kosong menjadi terbuka. Jadi bukan mengisi kepala yang tadinya kosong menjadi penuh. Jadi kalau teman-teman merasa setelah presentasi ini wah, mendapat banyak ilmu, jadi kepalanya jadi berisi misalnya, berarti kita gagal dalam proses pendidikan itu. Nah, kalau teman-teman nanti pulang dengan pikiran terbuka, bukan bingung, maksudnya terbuka gitu, jadi itu kita berarti berhasil. Setuju ya teman-teman, ya? Saya akan mulai dengan menyampaikan pengalaman saya presentasi. Saya sudah presentasi di cukup banyak tempat ternyata, setelah saya cek. Itu ada di 5 benua begitu, ya, di Asia, di Australia, di Eropa, dan di Amerika. Cukup banyak, dan saya selalu belajar dari masing-masing presentasi itu. Kalau dilihat dari jumlah, inilah kira-kira jumlah presentasi saya setiap tahun. Saya tidak sampaikan angka-angkanya, tapi dari sini juga teman-teman bisa lihat angka dan sekaligus trennya. Dari grafik ini bisa dilihat, misalnya tahun 2007 saya termasuk tidak begitu produktif, tapi tahun 2011 cukup baik begitu, ya. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada saya hari ini, saya sampaikan ini hal-hal yang sudah pernah saya capai. Saya pernah jadi the best presenter di sebuah konferensi di Sydney tahun 2005.
kemudian pernah juga menjadi juara umum Olimpiade karya tulis yang saya presentasikan di Paris. Jadi ini dua hal yang saya pribadi sangat saya syukuri gitu, dan kemudian membuat saya belajar lebih banyak lagi. Everybody presents. Menurut saya semua orang itu presentasi, pernah presentasi, dan harus presentasi. Tapi ketika harus menjelaskan presentasi itu apa sih kepada ibu saya, ini gambar ibu saya. Bu, saya ke Semarang, atau Bu, saya ke Solo, atau Bu, saya ke Manila untuk presentasi. Presentasi itu apa, Nak? Kata ibu saya. Presentasi itu apa ya? Kalau saya gunakan bahasa yang serem, bahwa presentasi adalah sebuah pertukaran gagasan antara, nah itu akan menjadi rumit. Saya sampaikan saja, presentasi itu sih pada dasarnya ngobrol, menyampaikan maksud kita agar orang lain mengerti atau agar orang lain melakukan sesuatu. Contohnya sederhana saja, saya bilang, kalau saya dulu waktu kuliah mau minta duit, saya nelpon atau saya kirim surat. Bu, saya mau bayar ini, dan ini, masing-masing harganya segini, segini, segini. Nah, ini penting nih Bu, untuk saya agar saya bisa lulus tepat waktu dan seterusnya. Itu presentasi. Kita semua presentasi karena kita sedang sekolah. Cowok yang sedang nembak cewek juga presentasi. Jadi diterima tidaknya ini tergantung dari seberapa meyakinkan presentasinya. Ngomong foto ini, banyak yang bertanya pada saya, kok kamu pintar sekali main Photoshop gitu. Ternyata mereka salah. Ini bukan Photoshop, ini latar belakang sebenarnya. Nah, yang Photoshop tuh yang ini sebenarnya. Tips pertama, sampaikanlah kekhawatiran Anda. Saya belajar dari Larry King, seorang pembicara publik nomor 1 pada zamannya gitu ya, Amerika. Dia bilang, kalau Anda ingin memulai presentasi, sampaikanlah apa yang Anda khawatirkan. Misalnya, kita grogi, kita takut. Sampaikan itu kepada pemirsa. Tapi yang penting selain itu menurut dia, dan menurut saya juga, bukan sekedar menyampaikan kekhawatiran, tetapi yang lebih penting justru mencoba meyakinkan pendengar bahwa kita berusaha dengan maksimal. Jadi tidak bagus juga kalau kita bilang, saya ini bodoh, saya tidak tahu apa-apa. So, mereka akan bertanya, so what are you doing here? Jadi gitu teman-teman ya. Mulailah dengan intermezzo. Tadi saya intermezzo dengan nama misalnya. Kalau Pak Dino Patijalal berintermezzo dengan bermoonwalk. Jadi ketika beliau bicara di depan anak-anak SD di Washington, dia moonwalk dulu. Maaf teman-teman yang generasi Justin Bieber mungkin nggak tahu moonwalk itu apa, tapi kami yang generasi Michael Jackson tahu moonwalk itu apa gitu ya. Suatu hari saya pernah menonton Ade Rai. Ade Rai ini binaragawan, saya kira teman-teman tahu. Dia bicara di TEDx Jakarta, dia bicara sekitar nomor 4 atau nomor 5 gitu ya. Setelah beberapa pembicara sebelumnya, salah satu pembicara sebelumnya itu bicara tentang nanoteknologi, ada yang bicara tentang pendidikan, musik, dan seterusnya. Beliau membuka pembicaraannya dengan mengatakan begini. Setelah membuka salam, beliau bilang, sebenarnya saya dengan teman-teman pembicara sebelumnya itu sama saja. Bedanya adalah kepala saya lebih kecil sehingga badan saya kelihatan lebih besar, katanya. Itu sebuah intermezzo yang sangat baik menurut saya. Jadi dia kemudian memesankan tips untuk memperbesar badan. Dia bilang, 1, besarkan badannya. 2, kecilkan kepalanya. Dan dia juga tambahkan, tentu saja dengan nanoteknologi. Saya tadi berintermezzo dengan nama saya gitu. Misalnya kalau nama saya itu sering ditulisnya I Arsana. Makanya kalau saya menerima surat dari Commonwealth Bank, misalnya saya sering menerima itu dengan ucapan salam Dear I. Jadi, nah saya bisa berguyon dengan nama saya, tapi bagaimana kalau teman saya ini harus berguyon dengan namanya? Bingung juga misalnya, Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Bokong gitu. Nama kok Bokong ya. Saya juga sering intermezzo di dalam memberikan kuliah atau seminar tentang sengketa perbatasan yang bidang yang saya tekuni, bahwa Indonesia dan Malaysia itu sering berseteru, sering bermasalah, dan kita sering mengucapkan kata ganyang Malaysia. Nah biasanya itu kita ikuti ganyang Malaysia itu dengan ini, selamatkan Siti Nurhaliza. Nah ini membuat kita seakan-akan lupa bahwa ancaman yang paling besar itu sebenarnya datang justru dari Timur Leste. Yang ketiga, gunakan animasi. Jadi saya menyebutnya sebagai the power of visualization. Karena pada dasarnya PowerPoint itu bukan
pengganti plastik transparansi. Mohon maaf ini teman-teman angkatan Justin Bieber sekali lagi, mungkin tidak tahu kalau dulu kami kuliah itu pakai plastik ya, yang ditulis pakai spidol yang berwarna-warni, kemudian itu ditayangkan dengan overhead projector namanya. Jadi intinya itu bukan mengganti itu saja, tapi lebih dari itu. Nah, bagi saya percaya bahwa satu gambar itu bernilai 1000 kata gitu. Jadi a picture is worth 1,000 words. Nah, kalau gambar saja 1000 kata, saya yakin animasi itu pasti lebih ya 2500 lah kira-kira ya. Tapi yang paling hebat itu sebenarnya adalah para pujangga kita, karena bagi mereka diam itu 1000 bahasa. Diam aja 1000 bahasa, kalau ngobrol gimana gitu ya. Nah, kalau saya harus menjelaskan seperti yang bidang yang saya tekuni, misalnya mungkin teman-teman masih ingat di SMA atau di SMP, bahwa negara itu bisa menguasai laut ya. Laut teritorial 12 mil, kemudian zona ekonomi eksklusif kalau teman-teman pernah dengar atau masih ingat. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Kalau saya jelaskan dengan kata-kata ya seperti ini kira-kira, yang agak serem lah gitu ya, ada pasal-pasal. Tapi begitu saya transfer dia menjadi animasi, maka saya yakin sekali itu jauh lebih mudah dipahami. Bagaimana batas terluar kawasan maritim itu ditentukan gitu ya. Nah, teman-teman tentu bertanya, itu kan karena bidangnya cocok, bidang saya sangat terkait dengan keuangan. Tapi bagaimana kalau yang berpresentasi tentang apa? Sejarah misalnya. Kalau mau bisa juga. Misalnya ini sejarah bagaimana Spanyol mencoba menjajah Indonesia ya. Tahun 1521 Spanyol datang ke Sulawesi Utara. Kemudian tahun 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado. Ini walaupun Spanyol ini ya Spanyol bola ya, tapi Spanyol lah intinya. Nah, tahun 1617 rakyat tidak suka kepada Spanyol, rakyat Minahasa, kemudian mengusir gitu. Nah, pada tahun 1646 gitu. Kemudian pada tahun 1692 itu terbukti akhirnya bahwa Spanyol memang gagal menjajah Nusantara. Jadi ini sebuah contoh, mungkin ini bukan visualisasi terbaik, tapi saya coba berikan satu gambaran bahwa visualisasi itu mungkin untuk berbagai bidang ilmu. Bagaimana kalau bahasa? I make a plan itu present tense. Bagaimana kalau kita sedang ajar tenses? Nah, menjadi simple past tense. Kemudian dia menjadi simple present continuous tense. Saya yakin ada cara yang lebih baik mungkin menurut teman-teman, tapi saya hanya memberikan satu gambaran. Animasi itu mungkin digunakan untuk berbagai macam disiplin ilmu. Keempat, kuasailah materi sebelum presentasi. Jangan berperang tanpa senjata. Tapi siapa sih yang tidak tahu tips ini? Anggota DPR juga tahu gitu ya. Tapi memang maksud saya ingin menekankan bahwa menguasai materi itu penting sekali dalam presentasi. Jadi baca kembali papernya kalau Anda mau presentasi di forum internasional gitu ya, berapa saat sebelum presentasi. Yang kelima, perlunya latihan. Jadi practice makes perfect. Latihannya gimana caranya? Kalau saya mau ngasih tips, saya akan buat slide saya itu menjadi handout. Jadi misalnya menjadi potongan-potongan kecil sebagai kartu. Kemudian saya buatkan setiap slide itu transkripnya. Apa yang mau saya omongkan di slide 1, apa yang saya omongkan di slide 2, dan seterusnya. Termasuk jokes yang ingin disampaikan juga saya tulis biasanya. Semua itu lengkap selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian saya print. Nah, saya tuliskan transkrip itu di balik masing-masing kartu, sehingga kartu itu bisa bawa kemana-mana. Saya bisa latihan di mana saja. Di bus, di jalan, saat makan, di kamar mandi, di mana saja lah kita bisa latihan setiap hari, setiap saat, sampai kemudian tidak saja mengerti tapi hafal kalau perlu. Gimana caranya latihan yang lain? Kalau menurut saya berlatih berbicara itu bisa dari apa saja, dari film contohnya. Saya suka Independence Day, film tahun 90 pertengahan gitu ya. Di situ Presiden Amerika berdiri di atas truk kemudian berucap, "Good morning. In less than an hour, the aircraft from here will join others from around the world," dan seterusnya. Itu sangat menggugah dan saya belajar banyak dari cara dia berucap di depan umum. Atau Michael Douglas di The American President. "America isn't easy. America is an advanced citizenship. You've got to want it," dan seterusnya. Bagus sekali. Atau dari ini salah satu favorit saya, Pak Gita Wirjawan ini seorang Indonesia, masih muda, cerdas, pintar,
Tapi yang paling penting dia mampu memilih kata-kata yang tepat untuk menjelaskan maksudnya sehingga orang bisa mengerti. Dan yang kedua, dia optimis tentang Indonesia. Nah, saya belajar banyak dari beliau ini dengan menonton videonya atau dari pidato-pidato yang dibukukan atau divideokan. Jadi speeches that change the world, atau dari Obama. Wah, lepas dari masalah kekacauan yang terjadi di Amerika sekarang secara ekonomi, tidak ada satu orang pun yang bisa menyangkal bahwa Obama adalah seorang orator yang ulung. Dia bilang one voice can change the world, katanya. Tapi jangan lupa teman-teman, tidak semua presentasi itu harus disampaikan dengan cara menggebu-gebu, betul? Ya, begitu kata Agim. Jadi karena kita harus menjaga hati kan? Karena hati adalah pelita hidup ini. Terima kasih. Saya suka Agim. Tapi saya belajarnya ya public speaknya, bukan yang lain. Time is not money but very important. Kenapa waktu itu penting? Karena setiap presentasi kita pasti diberi waktu. Waktunya harus pas, tidak boleh lebih. Nah, bagaimana caranya agar waktunya bisa pas? Berlatihlah. Makanya tadi gunanya membuat transkrip slide itu adalah untuk berlatih, bukan saja menghafalkan atau mengingat atau memahami presentasinya, tetapi agar bisa pas bahwa presentasi kita di hari H nanti tepat waktu. Jadi yang paling tidak menyenangkan menurut saya adalah melihat orang berpresentasi ngalor ngidul kemana-mana, tidak jelas, akhirnya waktunya habis, bahannya tidak disampaikan dengan baik. Kita tidak ingin seperti itu. Maintain eye contact. Jadi kita harus menatap mata orang-orang yang kita hadapi, gitu ya. Dan kalau misalnya audiensnya itu banyak sehingga lebar sudut pandangnya, kita harus menghadap ke kiri, ke kanan, ke depan secara proporsional. Sorry ya, ini fotonya Najwa Shihab. Nah, ini Najwa Shihab yang asli, yang tadi kan Photoshop itu. Tapi orang Indonesia biasanya risih katanya menatap mata. Nah, kalau risih menatap mata, jangan tatap yang lain, tapi tatap dahinya katanya. Tapi ini benar. Saya kira saya juga sering terapkan dan itu cukup efektif. Kedelapan, lakukan interaksi. Teman-teman mungkin masih ingat ya. Google itu adalah satu-satunya perusahaan di dunia mungkin yang suka mengganti-ganti logonya mungkin setiap minggu gitu ya, atau setiap ada event tertentu. Seringkali logo Google yang baru itu atau yang berbeda itu bisa kita klik dan kemudian menghasilkan satu animasi. Jadi pada dasarnya setiap orang itu senang diajak berinteraksi, senang diperhatikan. Makanya Google itu memberikan atau menawarkan atau menampilkan logo-logo yang bisa diklik sehingga dia menjadi interaktif dengan pembaca. Jadi di presentasi pun seperti itu. Tadi saya sampaikan, misalnya saya menyebut nama, saya meminta pendapat, saya meminta audiens untuk melakukan sesuatu. Itu termasuk usaha berinteraksi. Tapi kalau sekarang saya karena akrab dengan teman-teman semua ya mungkin gampang berinteraksi. Tapi bagaimana kalau misalnya kita di konferensi internasional, guyonnya harus berbeda, tidak seperti yang saya lakukan tadi. Tapi intinya misalnya kita bisa bilang our colleague from China might be able to confirm, seperti itu, atau the previous presenter bla bla bla, atau the gentleman back there might be able to advise on what I said. Dan jadi intinya mencoba melibatkan para pendengar kita. Jadi begitu teman-teman, tips ini bisa menjadi lebih panjang dan sangat panjang, tapi saya akan akhiri sampai di sini. Tapi saya ingin akhiri dengan satu prinsip saya gitu ya, bahwa I use PowerPoint to make my point powerful, not because I don't have power, neither point. Intinya ya kita memang harus sudah punya poin, sudah punya prinsip, sudah punya sesuatu yang mau disampaikan. PowerPoint itu atau presentasi itu hanya untuk menekankan biar powernya lebih keras lagi gitu ya. Jadi bukan karena kita nggak tahu apa yang mau disampaikan, jadi biar kelihatan keren aja ya pakai aja animasi yang canggih-canggih, itu bukan seperti itu. Saya kira begitu teman-teman, terima kasih, mari kita berdiskusi.